Siapapun yang punya kemegahan yang salah akan dibiarkan berada di dalam penderitaan kehancuran sampai mati. Kalau dia bangga dengan tampang, dia akan dibiarkan rusak tampangnya, jelek. Orang bangga dengan kecerdasannya, hikmatnya, dia dibuat bodoh, gagal karena nampak bodoh. Orang yang merasa bangga dengan kekayaan dibiarkan miskin. Makanya intinya adalah kalau kamu ingin sejahtera dengan cara legal ground, ujilah dirimu, potensi berdosamu itu apa, sombongmu itu di mana. Karena Tuhan akan mencegah supaya sombongmu itu tidak nambah. Ada yang komen bangga dengan penderitaan. Iya, bangga dengan penderitaan itu juga sombong. Segala jenis kebanggaan bisa. Jadi teologi penderitaan itu begitu loh. Teologi penderitaan itu bangga dengan penderitaannya. Cuman lucunya begini sih, para penganut teologi penderitaan hidupnya enak-enak. Dari duit juga banyak, tidak selibat, punya pasangan gitu ya. Pekerjaan juga mapan, rumahnya bagus. Jadi itu penderitaan yang dibuat-buat. Beda dengan penderitaan yang original, memang rantai dead gitu ya. Jomblo, rantai dead, tidak punya pekerjaan tetap, terus dirawat inap, rawat jalan depresi misalnya atau skizofrenia. Ada aku pasien itu ada yang begitu. Itu lebih menderita daripada penganut teologi penderitaan. Jadi kalau kita bangga dengan penderitaan pun itu salah. Bangga dengan kemakmuran salah. Satu-satunya kebanggaan yang diizinkan Tuhan adalah banggalah kamu mengenal aku, Tuhan. Itu aja. Kamu tidak boleh bangga yang lain. Apa yang kita banggakan itu bahaya besar. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan dalam materi LOA. Orang LOA itu kan pengen bangga hidupnya enak. Intinya kan begitu sebenarnya mereka. Bangga hidup enak, bangga hidup menderita, sama-sama salah. Teologi kemakmuran sesat, teologi penderitaan ya sesat. Kepalsuan kerohanian. Itu jiwani sebenarnya. Paulus kan pernah bahas. Kekristenan jiwani itu bangga dengan penderitaannya. Bangga dengan derita jasmani. Termasuk dua puasa. Jadi kalau orang dua puasa kemudian merasa rohani, itu bangga dengan penderitaannya. Makanya kita nggak bangga dengan dua puasa. Nggak penting. Kita nggak bangga dengan kebanggaan saat teduh 365 kali setahun. Nggak bangga. Kebanggaan kita bukan ini. Kebanggaan kita adalah saya mengenal Yehuwa. Saya kenal hukum-hukumnya. Saya kenal wataknya. Saya kenal cara bicaranya. Saya kenal orang-orang yang dia utus itu kayak apa. Itu kebanggaan saya. Prinsip legal ground itu kebanggaan saya. Kenapa? Karena itu saya kenal. Ini Tuhan itu cara kerjanya legal ground. Kalau kamu punya dosa, Yesaya 59 ayat 1, nggak bakal bisa ditolong. Itu legal ground, itu contoh. Jadi saya bangga, saya memperkenalkan legal ground. Nah, ini Tuhan saya, cara kerjanya legal ground. Sesuai hukum, bukan pelanggar hukum. Dia tidak bisa melanggar hukumnya. Gitu. Dia punya hukum, dia taat dengan hukumnya sendiri. Ini kebanggaan saya, karena saya kenal, ini Tuhan itu begitu, Tuhan saya itu begitu. Hal-hal lain agak sulit dibanggakan, makanya salah satu sisa-sisa gitu ya fase down saya itu begini. Kalau saya merenung gitu, saya tak bangga itu apa? Gitu. Hancur semua kebanggaan saya. Saya ahli bicara, tapi kalau saya ngomong kayak ada ini suara-suara kayak berdem itu. Jadi kadang ini kalau saya bicara tuh gatal itu tenggorokan saya. Saya nggak bisa bangga. Kadang kalau live begini, mic-nya saya matikan, saya bersin. Karena ada kayak alergi gitu di area sinus. Itu membuat saya tidak bangga kalau jadi ahli bicara, tidak bisa. Mengganggu sekali sebenarnya. Khotbah juga begitu. Pokoknya kalau ada saya bersuara, itu kayak
gatal di tenggorokan. Tampang, saya pernah dihina soal tampang, jadi saya nggak bisa bangga. Harta, boleh berapa banyak yang menghina harta. Bahkan yang lebih miskin dari saya saja menghina kok, apalagi yang lebih kaya gitu. Ya, dulu ya mikir ini keluarganya lebih miskin dari saya, kok bisa soalnya menghina gitu. Ya, ya namanya orang menghina gitu. Makanya kadang yang bisa saya banggakan apa coba? Itu bagi saya dulu dalam daging. Kenapa? Saya meratapi kelemahan saya. Jadi kalau anda meratapi kelemahan anda, ya itu ada bagusnya, minimal lah gitu ya. Meratapi jelek secara mental, merusak mental, jeleknya di situ. Tapi ada positifnya, gitu. Kita berawas-awas, gitu. Mawas diri lah. Jadi itu perbedaan iman dan LOA. Saya rasa ini penting sekali. Kalau ada orang Kristen, ada pendeta yang bilang LOA itu hukumnya Kristen, ada dasar Alkitabnya, saya tegaskan itu berdusta. Itu penyesat. Jangan ikuti, gitu ya. Cara doa Kristen bukan LOA, bukan doa 55 kali gitu. Apa itu numerologi? Bukan itu, tidak ada itu. Itu dosa itu, tidak ada di Alkitab. Kalaupun pakai ayat, pasti lepas konteks. Dah, itu aja. Enggak, maksudnya ayat bukan itu, tidak ada LOA-nya. Yaitu saya rasa kesimpulan penjelasan ulang dari beberapa poin-poin penting yang perlu saya sampaikan.